permintaan masyarakat melalui kepala desa, melalui kecamatan dan sebagainya, atau langsung dari masyarakat pribadi masing-masing, pemeliharaan yang mati lampu dan sebagainya. Contoh saja di dalam kota sekolah yang banyak tidak tertangani. Iya, banyak mati. Banyak mati. Dan kendala kita pertama, baik terkait masalah PJU, pengalihan urusan itu sejak tanggal 1 Juli 2021 dialihkan ke Dinas Perhubungan, yang sebelumnya di Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi secara tupoksi dari struktur organisasi sebenarnya dari 1 Januari 2021. Tapi kita sudah melakukan penyerahan urusan, istilahnya semacam serah terima barang pakai habis yang ada di Dinas Lingkungan Hidup kemarin ke Dinas Perhubungan per 1 Juli 2022 dengan tanpa adanya dukungan anggaran, tidak nol anggaran pada tahun 2021. Jadi kita bekerja melayani masyarakat di 2021 itu tanpa didukung anggaran, tetapi tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat karena masih ada beberapa barang-barang, contohnya saklarnya MCB, kemudian kontaktor, kemudian timer yang bisa kita gunakan, kita layani masyarakat karena di setiap jaringan itu pasti ada box-box panel yang sudah terpasang oleh Dinas LHK dan Dinas SDM. Itu kalau kita lihat di hasil survei 2017 dengan pihak PLN, sekitar 12.000 titik titik lampu penerangan jalan umum yang sudah terpasang. Yang ada di seluruh Kabupaten Lombok Timur. Itu dari perkotaan hingga kota dari mana? Perkotaan atau desa juga? Semuanya, semua wilayah Kabupaten Lombok Timur sekitar 12.000 titik. Jadi kita maksudnya masih kurang sih sebenarnya, tapi karena yang sudah terpasang, kemudian yang sudah meterisasi, ini kan ada meterisasi kan, itu sekitar 100 titik yang sudah dipasang oleh Pemda pada tahun yang lalu oleh Dinas Lingkungan Hidup, kemudian 44 titik panel yang dipasang oleh Dinas Dinas Pertambangan dan Industri pada tahun sebelumnya lah gitu, sebelum dialihkan ke Dinas LHK. Kemudian untuk penanganan sisa dari, kalau kita ingin lebih hemat lah gitu kan, harus ada meterisasi kan, kurang lebih membutuhkan anggaran sekitar 6,5 miliar untuk dalam kota. Kemudian yang di luar kota, katakanlah di desa-desa itu sekitar 2 miliar. Untuk ini kan kalau sudah dipasangkan panel, istilahnya meterisasi, lebih irit dia kan, karena pemakaiannya akan real pemakaiannya, artinya mana yang hidup itu yang dibayarkan. Nah, sekarang ini masih ada sebagian, katakanlah masih 2/3-nya yang belum dimeterisasi. Jadi kalau misalnya lampunya balonnya mati, ya otomatis tetap akan terhitung oleh PLN menjadi tagihan PJU. Tagihan kita saja sekitar 1,3 miliar sampai 1,4 miliar setiap bulannya yang dibebankan ke Pemda Lombok Timur. Nah, itu yang menjadi PR kita tahun ini. Kita ya masih terkendala anggaran. Kendaraan pada tahun anggaran 2022 ini saja jumlah anggaran kita hanya sedikit, sangat minim, hanya 45 juta untuk penanganan pemeliharaan. Nah, tadi kan ada masalah pokir aspirasi dewan itu, tapi paling 20 sampai 50 titik per desa, itu pun tidak banyak. Pokir yang melayani penerangan jalan umum paling hanya 5 desa atau 4 desa lah setiap tahunnya, dan tidak banyak lah itu. Nah, upaya kita mencoba pada tahun berikutnya, mudah-mudahan bisa diakomodir oleh Pemda, karena situasi COVID di 2 tahun kemarin itu tidak bisa diakomodir, paling tidak melayani, karena banyak sekali aduan, kemudian permintaan masyarakat melalui kepala desa, melalui kecamatan dan sebagainya, atau langsung dari masyarakat pribadi masing-masing, pemeliharaan yang mati lampu dan sebagainya. Contoh saja di dalam kota sekolah yang banyak tidak tertangani. Iya, banyak mati. Dan kendala kita pertama di kendaraan dulu, kendaraan Skylip atau yang mobil tangga itu kita tidak punya, karena mobil itu, itu masih, kendaraan itu masih ada di Dinas LHK dan tidak diserahkan ke kita gitu. Itu yang pertama. Dari 12.000 yang ada di Lombok Timur ini yang hidup, dari data kita yang masih hidup. Nah, itu yang kalau hidupnya sih kita tidak secara signifikan berapa yang mati, karena tidak bisa penanganannya tidak maksimal terkait peralatan dan anggaran itu. Jadi pihak Dishub sendiri memang tidak ada
pasukan khusus ya untuk memantau. Ada, kita punya tim PJU istilahnya. Ada sekitar 5 orang. Ya kalau di bulan puasa ini mungkin agak kurang intensitas untuk keluar. Tapi kemarin kalau di sebelum puasa hampir setiap hari melayani penanganan. Tapi kalau sudah yang di atas misalnya putus kabel atau mati lampu yang ya mungkin kita belum bisa tertangani karena anggaran. Kemudian ya. Terkait dengan anggaran itu kan PLN masyarakat pelanggan sudah bayar. 10% itu bagaimana? Nah, kalau itu sistemnya begini dia. Jadi PLN sudah melakukan kerjasama dengan kita untuk pertama meterisasi, kemudian kedua pembayaran secara langsung oleh rekening itu kan 10%. Nah itu modelnya tersetor langsung ke Pemda dia nanti, ke Pemda melalui Bapenda. Nah, jadi kalau kita tidak ikut urusan dalam berapa yang masuk pajak dan sebagainya lah gitu. Berarti enggak bisa dikatakan tidak diberikan uang itu ke kita untuk tidak ada. Nanti kan ini dari mana anggaran yang 35 juta itu? 45 juta ya disediakan dari APBD. Seharusnya kan paling tidak 1 miliar lah gitu kan. Atau paling tidak pada saat kemarin di LH kan 300 juta lah misalnya. Karena ini kan sekian ribu ini kan berapa titik lampu harus tertangani dengan baik kan. Ini kalau kita manfaatkan yang 10% itu kan bisa tertangani nah semua, itu sih ada hak masyarakat yang mudah-mudahan ya tahun depan bisa diakomodir lah. Kita sedang berupaya melalui pimpinan ditambahkan anggaran untuk penanganan ini lebih baik lagi lah. Tapi benar nggak diberikan kita 10% itu di sini? Kalau 10% itu kan sistemnya dia masuk ke Pemda. Dari Pemda itu. Dari Pemda ke Bapenda ya itu dikelola oleh Pemda untuk pembayaran yang tagihan tadi kan 1,3 miliar sebulan itu secara rutin distorkan ke PLN melalui Bapenda. Nah kalau kita hanya dapat saja istilahnya semacam tembusan sekian tagihannya lah itu. Harapan kita yaitu paling tidak tertangani lah kan ada hak masyarakat setelah membayar pajak, ada hak masyarakat paling tidak kita lengkapi dengan prasarana yang lebih bagus misalnya kayak kendaraan Skylight, kemudian anggaran yang mendukung. Itu saja sebenarnya. Simpel kan?